Oke, tes. Halo, selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat malam, Mbak. Malam, Mas Dwi, Mas Arya. Sebentar ya. Oke, kita tunggu 4 menit lagi deh. Tunggu 4 menit lagi, mungkin teman-teman yang lain mungkin masih di jalan atau mungkin lagi OTW. Jadi kita tunggu 4 menit lagi deh. Sambil Bapak mungkin buka aplikasinya dulu. Kemarin itu kita sudah sampai di eh, ya pembuatan dari aplikasi CRUD ya. Tapi terakhir itu Bapak coba lihat dulu nih. Aplikasinya itu yang kita buat, kita udah bikin koneksinya kemarin memakai sama SQL Connector. Kemudian formnya juga udah kita buat. Terakhir itu kita sampai di sini ya. Kemudian tapi fungsinya itu yang belum kita buat ya. Fungsi dari misalnya ada menu eh, atau mungkin ada button untuk tambah atau mungkin button untuk simpan data gitu ya. Atau mungkin ada juga button buat edit atau delete. Itu kan kurang lebih yang kita buat kemarin. Tapi belum berfungsi semua, baru hanya menampilkan aja ya. Kalau kemarin itu kita buat terakhir itu hanya menampilkan dari database kita, kemudian kita tampilkan di uh, dikoneksikan mungkin ke dalam Visual Studio kita. Kemudian kita hanya menampilkan di data grid buat itu. Kita tampung di dalam data grid. Sepertinya sih baru itu saja ya, teman-teman yang kita buat kemarin. Jadi baru sampai sana, kemudian nanti kita lanjutkan lagi, kita tuntaskan lagi, mungkin di pertemuan kali ini. Kita mau coba buat memakai insert, nanti juga ada update dan juga delete. Nanti kita coba fungsikan dari masing-masing button, itu kita coba kasih kasih fungsi dari si codingannya, supaya nanti ketika diklik, ya mungkin bisa tampil ataupun mungkin bisa berfungsi. Nah, itu yang kita mau buat. Oke, itu ya terakhir kita sampai di sana update-nya. Tapi Bapak ada materi sedikit nih tentang OOP. Kalau yang teman-teman mungkin pernah belajar bahasa pemrograman, baik itu mungkin bahasa pemrograman bahasa C, Java, dan lain sebagainya. Ada istilah mungkin namanya itu OOP, atau mungkin bahasa Indonesianya itu adalah pemrograman berbasis objek, ya, atau mungkin bahasa Inggrisnya singkatannya Object Oriented Programming. Nah, mungkin Bapak coba share aja kali ya. Ini udah jam 19:09, 1 menit lagi, kita tungguin sebentar. Kita masuk ke teorinya dulu. Nah, Bapak coba share screen ke teman-teman. Izin share screen dulu. Bapak F5 dulu deh. F5. Kita kenalan dulu mungkin untuk konsep dari OOP. Kemarin itu yang Bapak coba terapkan di program atau mungkin di aplikasi yang kita buat yang berbasis CRUD kemarin, sebenarnya itu udah menerapkan dari konsep OP, teman-teman. Nah, sebentar, mungkin Bapak coba share. Sebenarnya sih sudah menerapkan konsep dari OP. Cuma yang teman-teman wajib tahu, kalau konsep OP ini memang bisa digunakan di semua bahasa pemrograman, gitu ya. Karena konsep ini
juga sangat-sangat diperlukan ya kalau untuk di bahasa pemrograman. Dan tentunya kalau kita menerapkan dari konsep OOP, program yang kita buat pun lebih terstruktur dibandingkan dengan yang memang tidak menggunakan dari OOP. OOP ini identik dengan kelas, teman-teman. Jadi ada kelas, public, privat, dan mungkin masih banyak lainnya yang berhubungan dengan metode. Itu juga pasti ada hubungannya dengan konsep OOP, gitu ya. Nah, kita coba next. Nah, nanti kita coba bahas sedikit. Tapi ini nanti kita coba lihat ya untuk beberapa topik bahasan kita mengenai OOP. Nah, ini adalah OOP. Jadi OOP ini kalau dikatakan, yaitu atau mungkin di pengertian dari OOP dapat dikatakan sebagai pendekatan mungkin untuk di pemrograman, di mana ketika teman-teman membuat dari suatu perangkat lunak ataupun mungkin software, nah itu struktur dari perangkat lunaknya itu bisa berinteraksi sesuai dengan codingan yang teman-teman buat, menghasilkan suatu proses. Nah, itu dinamakan dengan OOP. Intinya sih, OOP ini, sorry, ini kayaknya typo nih teman-teman. OOP ini intinya lebih ke arah struktur dari codingan sih, gitu. Bahasa lainnya mungkin lebih ke arah struktur codingan yang dimana strukturnya itu lebih terstruktur, lebih rapi ya, dalam arti mungkin nanti kita mau bermain tetap mungkin di kelas, di metode dan lain sebagainya sesuai dengan topik ini, ada objek dan lain sebagainya yang dibahas mungkin di OOP. Kemudian kita coba next. Nah, ada juga kelas teman-teman. Jadi kalau kelas ini kalau biasanya kalau untuk di pemrograman ya, atau mungkin di Java misalnya atau mungkin di bahasa C itu identik sekali dengan kelas. Kelas ini memang diibaratkan mungkin sebagai kayak semacam pembagian ya, pembagian tiap bagian. Jadi misalnya ya kalau kita mungkin punya kendaraan misalnya, di kendaraan itu mungkin ada kelas untuk misalnya kalau kendaraan kan itu luas ya, ada mobil, ada motor misalnya, atau mungkin ada beca misalnya. Nah, itu kan termasuk ke dalam kendaraan. Nah, kita bisa bikin kelas-kelasnya dari setiap kendaraan itu kita bagi lagi. Misalnya mungkin menjadi kelas mobil, kelas motor, kelas beca tadi ya. Nanti itu kita bisa bagi-bagi. Jadi kelas itu intinya lebih mungkin menjabarkan dari setiap bagian-bagiannya sih ya. Ya mungkin dari satu satu bagian, misalnya kayak dalam satu metode, kemudian kita bagi lagi kelasnya itu menjadi beberapa. Nah, sedangkan kalau untuk objek, objek ini umumnya sih yang kita biasa pakai ya, yang ada di dalam kelas juga. Kemudian objek ini biasanya memang dibuat, kita bisa menggunakan dari metode ataupun dari kelas yang ada. Kemudian ini ada contohnya mungkin dari kelas persegi 4, di mana di kelas persegi 4 ini ada objek yang kita buat, misalnya mungkin kita kasih nama misalnya OBJ baru gitu ya. Nah, kemudian nantinya kita buat objek yang memang sesuai dengan topik kita gitu ya. Misalnya persegi 4 gitu ya. Misalnya keliling persegi gitu ya. Nah, itu kita buat masing-masing itu ada objeknya. Kemudian kalau untuk metode ya mungkin sampai sama dengan yang tadi di atas gitu ya. Istilahnya ya mungkin dari fungsi atau mungkin routine yang ada di OOP. Nah, metode ini diletakkan di dalam kelasnya. Dan biasanya kalau metode itu identik dengan adanya parameter. Teman-teman, parameter itu kayak semacam fungsi yang dimasukkan ke dalam metodenya, gitu ya. Nah, di situ tergantung dari teman-teman biasanya membuat dari metodenya itu mengenai apa saja, gitu ya, kalau untuk di metode. Nah, intinya di metode itu nantinya pastinya ada tipe data atau mungkin tipe nilai yang harus diperhatikan, misalnya ada nilai eh, kembalian atau mungkin nilai kembalian itu maksudnya kayak return gitu ya. Ada juga mungkin tipe nilai kembalian itu juga basisnya juga ada juga yang basisnya void gitu ya, makanya void. Nah, itu juga termasuk mungkin ke dalam metode gitu ya. Misalnya kalau teman-teman pernah lihat mungkin ada public void gitu ya, private void. Itu sebenarnya mungkin balik lagi ke metode yang digunakan, tapi itu masuk ke dalam metode, teman-teman. Nah, di situ mungkin ada tipe datanya, ada juga tipe nilainya, itu yang biasanya mungkin nanti lebih banyak ke dalam si metode itu sendiri.
Nah, ini contohnya mungkin kita bikin kayak private void set nilai A misalnya ya. Nilainya berapa misalnya dis A sama dengan A, atau ya public integer misalnya hitung A dikali dengan 2. Nah, kemudian nilai metodenya itu apa. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada parameternya juga. Parameternya itu diambil dari si integer A-nya gitu ya, dimana nanti integer A ini dijadikan kayak semacam parameter. Nah, nanti di fungsinya itu dipanggil gitu ya, di dalam mungkin si private void, di dalam kurung kurawalnya, maupun mungkin di dalam public integer gitu ya, yang dibuat. Nah, intinya nanti si metode ini tinggal kita panggil gitu ya, kalau kita mau mendapatkan fungsi dari setiap masing-masing metodenya. Jadi yang sebenarnya kita terapin di kemarin itu, ataupun mungkin sebelum-sebelum yang kita terapkan dari code itu sebenarnya udah masuk ke dalam metode, ada juga class, ada juga objek yang kita pelajari. Tapi kalau di OP, ya memang lebih mainnya nanti di bagian ini. Tapi kalau kita lihat lagi ya tanpa kita sadar, ya sebenarnya kita udah nerapin dari konsep dari OP ya, teman-teman. Meskipun kita nggak tahu ini kalau ini, oh kita ternyata udah nerapin konsep OP. Tapi istilah lainnya itu kalau OP itu ya kita membuat atau mungkin membagi ke beberapa bagian dari fungsinya, itu nggak kita taruh di satu metode atau kelas satu aja gitu ya, tapi kita bagi-bagi gitu ya. Nah kan program itu lebih mengeksekusinya lebih terstruktur juga, artinya dia bisa ngebacanya lebih gampang gitu ya. Kayak kita ngomong terlalu cepat ke seseorang misalnya, akhirnya orang tersebut kan nggak paham. Nah, itu ibaratnya hampir sama juga dengan kita menulis program yang memang dijadikan satu semuanya. Nah, kalau di OP kan dipecar atau mungkin dibagi menjadi ada kelasnya sendiri, ada metodenya sendiri yang memang ketika dibaca oleh sistem lebih mudah dibaca. Nah, kemudian ada juga istilah lain mungkin kalau ini adanya enkapsulasi. Sebenarnya ada 4 pilar ya kalau untuk di OP sendiri ya. Ada pewarisan, ada juga pembungkusan. Pembungkusan itu sebenarnya masuknya ke enkapsulasi. Kemudian ada juga penurunan dan mungkin masih banyak lainnya mungkin berkaitan dengan 4 pilar OP gitu ya. Tapi enkapsulasi ini juga sangat penting juga ketika kita mau membahas mengenai kelas, objek, dan juga metode. Karena nantinya istilah lain mungkin di dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya enkapsulasi, di mana kita nanti lebih banyak apa ya bahasanya, mungkin kalau enkapsulasi itu kayak membungkus gitu ya. Membungkusnya apa yang dibungkus? Tentunya mungkin ada kelasnya, ada metodenya yang kita bungkus, kemudian juga objeknya. Itu lebih banyak mungkin ke arah sana, dan mungkin ketika kita menerapkan dari 3 hal tersebut, sebenarnya kita udah masuk ke dalam enkapsulasi yang kita pakai, atau istilahnya ya kita masuk ke 4 pilar tadi, salah satunya gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam mungkin enkapsulasi, teman-teman. Nah, kalau untuk di pemrograman yang basisnya bahasa C, khususnya untuk C#, di sini ada beberapa yang memang mendukung dari hal uh, berkaitan dengan modifier, ataupun mungkin berkaitan dengan juga enkapsulasi yang diterapkan. Yang kita biasa sering pakai, umumnya sih mungkin memakai yang poin 1 dan juga poin 2, di mana di situ ada public, ada juga privat yang kita biasanya pakai. Kalau public ya otomatis dia hanya bisa diakses dari luar kelas saja. Kalau privat ya mungkin hanya di dalam kelasnya aja. Jadi bedanya memang di sana. Kalau sedangkan yang ketiga dan keempat itu ada protect dan juga internal. Nah, kalau protect ini memang aksesnya itu memang untuk anggota yang memang mempunyai akses itu saja, gitu ya, yang memang mungkin berasal dari kelas tersebut. Sedangkan kalau internal ya kelasnya itu hanya dapat diakses dengan kode apapun ya, ataupun asal pada assembly yang sama. Artinya mungkin pada lingkup yang sama sesuai dengan fungsinya, yaitu di internal. Nah, 4 ini umumnya sih yang biasa kita sering pakai, tapi 1.1 dan juga poin 2 itu yang paling banyak kita gunakan di dalam codingan kita gitu ya. Misalnya public void, private void gitu ya. Nah, itu yang kita pakai di pemrograman kita. Nah, ini materi kita ya, teman-teman, untuk di pertemuan kali ini. Sebenarnya kalau untuk dibahas lagi cukup panjang sih kalau untuk OOP ya, untuk konsep OOP itu sendiri. Yang paling terpenting ya kalau untuk menerapkan dari bahasa pemrograman yang basisnya OOP, teman-teman harus tahu kelas, mana metode, dan juga mana objek gitu. Kalau untuk di bagian pemrograman berbasis
atau mungkin berkonsep dari OOP. Nanti boleh didalami lagi deh teman-teman, apa bedanya misalnya kalau kita nggak memakai OP dengan memakai OP kalau untuk di pemrograman. Itu pasti jelas beda dalam hal ya mungkin kalau untuk pembacaan programnya, kecepatan dari programnya juga, dan mungkin mempermudah juga dari si developernya, mungkin si programmernya ketika sudah menerapkan OOP, dia udah tahu strukturnya itu di bagian mana saja yang akan misalnya mungkin terjadi update ataupun terjadi fungsi-fungsi tambahan misalnya, ataupun mungkin ya pemodifikasian gitu ya, itu juga mungkin akan dilakukan dengan mudah oleh si programmer gitu. Jadi makanya konsep ini dicetuskan atau mungkin konsep ini ada. Mungkin Bapak izin stop share ya teman-teman, karena ini materi kita di pertemuan 11. Kemudian kita lanjutkan lagi ke aplikasi yang kita buat kemarin. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bapak coba share screen seluruh layar dulu. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah tampil. Aku balik lagi ke sini. Oke, nah ini teman-teman yang kita buat kemarin, kita udah sampai di sini. Artinya ketika Bapak coba izin di hide dulu nih. Ininya kayaknya nggak kelihatan untuk di bagian menunya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi ketika programnya itu dijalankan, teman-teman mungkin agak sedikit lama nih. Ketika programnya itu dijalankan, yang kita buat kemarin itu kita hanya menampilkan saja, belum masuk ke fungsi-fungsi yang berkaitan dengan button-button yang kita coba tunjukkan ke teman-teman. Dan di situ nantinya kita coba buat masukkan fungsinya dari setiap button tersebut, di mana nanti kalau kita masukkan fungsinya atau mungkin codingannya, ya kita bisa pakai button tersebut untuk melakukan entah itu insert, update, ataupun delete. Teman-teman, itu yang kita mau coba buat di pertemuan kali ini. Ya, nanti kalau waktunya mungkin nggak keburu, nanti kita coba lanjutin lagi ya. Nah, kita tunggu, kita coba lihat update terakhir itu, kalau tidak salah kita udah sampai di pembuatan dari form, menampilkannya ke data grid untuk ditampung dari database-nya. Kalau memang bisa melakukan koneksi, ya udah terkoneksi. Nah, betul ya. Jadi yang kita tampilkan bentuknya seperti ini kemarin, tapi tombol edit dan juga delete ini masih belum berfungsi. Artinya di sini kita juga belum menambahkan fungsi apa-apa di bagian simpan data dan juga tambah data. Jadi hanya buat nampilin aja. Yang kemarin kita buat itu memakai select ya untuk di fungsi query yang pernah kita bahas dulu di pertemuan sebelumnya tentang query SQL. Nah, ini tampilannya jadi belum ada fungsinya, tapi database-nya udah masuk ya dari ID, nama, dan juga telepon. Nah, Bapak izin close lagi. Nah, kita coba lihat lagi di bagian sini. Nah, selanjutnya itu, teman-teman, kita mau buat setelah kita udah bisa memakai fungsi dari si select, artinya untuk nampilin database-nya itu ke dalam data grid di sini, artinya udah tampil, dan kita bikin kemarin itu ada menu edit dan juga delete, digunakan untuk kita bisa melakukan edit dan juga menghapus ya, mengupdate dan juga menghapus dari hal data yang kita tampilkan. Nah, yang Bapak mau buat selanjutnya itu adalah kita mau buat untuk menambahkan dari sisi data. Nah, sebenarnya untuk nambahin data, teman-teman tinggal cari di bagian sini itu ada tombol tambah. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal double klik aja. Nah, nanti dibawa ke dalam codingannya, kemudian nanti kita coba masukkan fungsinya ya, fungsi dari si codingan yang kita akan buat. Nah, untuk fungsinya Bapak akan memakai fungsi insert into, teman-teman, artinya nanti yang kita pakai itu mau berkaitan dengan kita mau insert datanya gitu ya, data baru. Nah, yang pertama kita lakukan adalah
kita coba buat dulu. Di sini kita buat MySQL, SQL comment. Kita coba lihat dulu adakah MySQL comment. Nah, kemudian kita bikin variabel baru, namanya itu cmd. Kemudian kita bikin connection open. Kita open dulu koneksinya. Kemudian kita pakai try. Try itu gunanya sebenarnya hampir sama kayak di if else. Kalau teman-teman yang pernah belajar dulu tentang if else. Nah, kalau untuk di uh, sisa mungkin bisa memakai fungsi dari try. Nah, kemudian kita pakai cmd, kita panggil variabel yang ada di comment ini. Cmd-nya kemudian sama dengan connection, kita bikin dot create comment. Kemudian kita bikin lagi cmd.comment text sama dengan baru kita masukin fungsi si insert-nya. Teman-teman, insert into data kontak. Ini adalah data kontak itu maksudnya data underscore kontak itu dia tuh table di dalam database namanya itu kontak. Kemarin kita masih ingat atau mungkin teman-teman masih ingat data di dalam kontak itu ada namanya itu table data underscore kontak, di mana itu dia menampung dari ID, nama, dan juga nomor telepon. Nah, tapi di kontaknya ini kita coba panggil si nama dan juga si telepon. Karena dua patokan ini yang kita jadikan untuk menginsert datanya. Nah, setelah itu kita coba tambahkan di sini ada value. Untuk manggilnya kita memakai add nama dan juga add telepon. Ya, add nama dan juga add telepon. Nah, kalau udah kita pakai titik koma kayak gini. Nah, langkah berikutnya adalah kalau sudah seperti ini, gitu ya, titik koma seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita buat berikutnya itu adalah kita buat parameternya, di mana kita panggil cmd.parameter.add with value. Nah, di sini kita panggil satu persatu dari si nama dan juga si telepon. Jadi add nama, koma, kayak gini, sorry, koma. Kemudian ada tb nama. Ini karena kita bagian data, bagian mungkin di si tb namanya, bagian text box nama. Kemudian dot text, titik koma. Nah, kemudian kita panggil lagi cmd dot parameter dot add with value. Nah, ini kita panggil si telepon, di mana di telepon itu ada di dalam si tb underscore telepon. Coba komanya mana? Nah, tb underscore telepon. Oke, nah telepon sudah. Ini jangan sampai lupa titik komanya. Kemudian kita panggil untuk cmd ini kita pakai execute non query. Oke, kemudian connection-nya kita close. Nah, kemudian baru si DGF kontak itu maksudnya itu adalah si data grid-nya yang kita kasih nama waktu itu kemarin itu kita kasih DGF underscore data kontak. Nah, kita pakai kolom, kemudian dot clear, kemudian titik koma. Nah, udah. Kemudian kita bikin untuk si data tabelnya dot clear. Nah, kita tutup gitu ya. Data tabelnya udah, kemudian untuk fill data kontaknya juga kita masukkan. Nanti Bapak jelasin sedikit. Ini udah, kemudian untuk catch-nya, karena ini kayaknya masih error, kita pakaiin catch, kemudian exception,
Kita kasih variabel namanya itu EX di sini. Oke, kemudian oke. Nah, jadi gini, teman-teman, kalau untuk di bagian sini, kita buat untuk si BTN kliknya supaya bisa berfungsi. Tadi kita makanya double klik dulu. Kemudian kita buat MySQL command-nya itu dengan nama cmd variabelnya. Kemudian kita buka koneksinya. Kemudian kita memakai try and catch. Dimana mungkin nanti untuk di bagian try-nya itu kita coba dulu apakah dengan kita memasukkan data lewat fungsi dari insert into, di mana yang kita jadikan patokan adalah di dalam tabel data underscore kontak ada nama, telepon, ya yang kita akan coba masukkan datanya. Kemudian kalau sudah kita memakai execute query, kemudian kita close koneksinya, kemudian kita panggil si DGF data kontaknya, ya. Kemudian juga kita panggil juga data table, dan baru yang terakhir itu kita memakai fungsi dari catch. Nah, kalau sudah, kita coba scroll ke atas dulu. Oke, oke, di sini sudah. Oke, fill data kontak. Oke. Nah, di sini kita coba tambahkan ini deh, teman-teman. Ini ada yang kurang kayaknya connection dot close. Ya, ini kita coba tambahkan di dalam field data kontak di bawah dari call delete kontak, kita coba tambahkan close atau connection dot close. Nah, ini kemudian kita coba jalankan, kita coba save dulu ya. Apakah memang udah berfungsi belum sih fungsi dari si insert gitu ya? Kita coba insertin datanya aja. Nah, kenapa ID itu nggak kita tampilkan? Karena ID itu kita jadikan kayak semacam primary key. Dimana kalau teman-teman tahu yang kemarin kita udah pernah pelajari, primary key itu fungsinya itu sebagai nomor unik. Dimana nantinya kalau kita mau melakukan edit, update, delete gitu ya. Nah, itu kita bisa jadikan patokan itu di dalam si nomor unik. Jadi nomor unik kan udah pasti ya. Misalnya Bapak nomornya 1, kalian nomornya 2, ada juga yang 3. Ya berarti kita udah dipastikan nomor kita itu 1. Dan di mana nanti ketika dilakukan update, ya berarti hanya si nomor 1 aja yang akan dilakukan update-nya. Gitu. Jadi nggak salah sasaran. Gitu. Kalau ibaratnya ya sesuai dengan apa yang dituju. Gitu. Makanya diberikan uh, primary key untuk di nomor yang unik. Nama bisa nggak pakai primary key? Bisa aja. Cuma mungkin kalau ada nama yang sama, nah itu yang jadi uh, apa kesulitan tersendiri gitu ya. Nah itu kan kalau namanya sama kan pasti datanya juga akan ikut sama gitu ya. Dengan nama yang lain yang sama juga. Nah misalnya kita kasih nama Dono gitu ya. Kita coba dulu fungsinya itu apakah memang sudah berfungsi atau enggak. Ini kita nggak salah aja. Nah, kita tambahkan. Nah, ini berarti fungsi dari si insert-nya itu sudah masuk ke sini. Nah, tadi ada Dono yang kita tambahkan, kemudian di bagian sininya itu kita kasih nomor telepon, kemudian ditambahkan. Nah, ini masuk ke bagian sini. Ini kayaknya, nanti kita coba lihat lagi ya. Ini kayaknya ini udah masuk, seharusnya sih udah masuk ya. Tapi kayaknya di sini mungkin masih ada yang bermasalah. Tapi nanti kita coba lihat. Tapi datanya kita udah masuk ke bagian sini. Nanti kalau mau dicek datanya, mungkin nanti bisa lihat gitu ya. Nah, ini coba kita close dulu. Oke, ini sudah. Kemudian, nah kita coba lihat lagi di bagian bawahnya sini. Ya, catch-nya sudah, exception-nya juga sudah. Gitu ya, fill data kontaknya juga sudah. Oke, oh ininya nih teman-teman. Kayaknya kita ada masalah di sininya itu kita kurang teks. Jadi makanya dia tadi kayaknya nggak tampil nih si TB teleponnya ya.
ke bagian data yang kita tadi tampilkan. Kita save dulu deh. Oke ya. Nah, ini sudah bisa berhasil. Kemudian eh, untuk kita bisa membuat dari teksnya itu sedikit hilang, coba text box-nya ya yang menjadi masalah. Coba kita coba jalangin terlebih lagi, terlebih dahulu lagi. Sorry kalau agak lama teman-teman. Kita mau coba lihat dulu nih ya si tb underscore telepon.txt itu tadi kita lupa tambahkan teksnya. Kayaknya masih belum bisa ke input datanya. Tapi kita coba F5 lagi. Kita coba jalankan lagi. Nanti kita coba inputin satu lagi deh. Sama kita coba mungkin bikin kalau buttonnya diklik, text box-nya itu akan menghilangkan datanya gitu ya. Ya benar di sini kayaknya masih ada sedikit error nih di bagian si Dono tadi. Misalnya Dani, contohnya, misalnya teleponnya kita ngasal aja. Kemudian kita coba tambahkan. Nah ini berarti udah berhasil ya. Tadi kayaknya kita di sini karena masih ada kurang tadi di dot text-nya, jadi inputnya dia bakal jadi kayak gini. Tapi ini udah berhasil, teman-teman, di bagian sini. Nah, yang kita pengen itu di bagian sininya itu, si Daninya itu, dan juga nomor teleponnya ketika diinputkan di sini ditambahkan, eh, otomatis hilang. Aplikasi yang user friendly kan biasanya gitu ya. Artinya otomatis dia akan hapus sendiri. Nah, untuk bikin seperti itu, teman-teman harus menambahkan fungsi dari empty. Empty-nya bisa ditambahkan nanti di codingan yang teman-teman buat. Tapi patokan kita tetap di text box-nya yang kita sorot ya. Atau mungkin yang kita coba nanti masukkan fungsinya gitu ya. Nah, tapi ini udah berhasil. Kemudian kita coba atasi dulu yang di bagian sininya supaya hilang. Kita coba close lagi. Nah, untuk ID, dia karena bentuknya itu adalah kita memakai kemarin itu, kita memakai auto increment ya. Artinya nanti bentuknya itu ketika kita memakai auto increment tersebut, dia akan memberikan IP-nya itu secara otomatis. Artinya nanti dia bakal ngurutin dari mulai IP nomor IP lagi ID sorry ID nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita cari si BTN add click-nya. Kemudian, oke, kita taruh di sini aja deh. Nah, misalnya si nama dot text seperti ini sama dengan string dot empty. Nah, kita tambahin fungsi kayak gini. Kemudian untuk di telepon juga sama dot text. Kemudian sama dengan string dot empty. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi. Kita coba tes dulu ya. Teman-teman, kita coba tes dulu. Kita maunya sih bentuknya text box-nya hilang ketika button-nya itu diklik gitu ya. Nah, teman-teman bisa memakai fungsi dari si empty ini. Tapi kita coba tes dulu apakah mungkin masih ada yang error. Kita coba jalankan dulu. Nah, kita ketikin misalnya ada nama itu Mawar. Nomor teleponnya kita ngasal aja. Nah, misalnya gini, kemudian kita klik tambahkan. Nah, ya. Terlihat ininya otomatis akan hilang. Nah, ini udah masuk datanya juga. Oke, nah ini udah berhasil teman-teman di bagian sini. Berarti teman-teman nanti kalau mau bikin satu text box yang memang basisnya itu mau dihilangkan ketika di tombol button itu diklik, nah nanti bisa memakai fungsi dari empty-nya. Tapi yang disorot tetap di nama dari sininya ya. Nama dari si misalnya ada si
text box nama dan juga text box telepon. Nah, itu yang disorot di bagian si namanya, misalnya TB underscore telepon, TB underscore nama. Nah, ini udah berhasil dari menu insert-nya nih, teman-teman. Satu yang kita sudah berhasil buat. Kemudian, kita mau buat menu edit-nya, ya. Edit-nya itu berarti berhubungan dengan, nanti ada kaitannya dengan update. Tapi kalau kita lihat lagi di rancangan yang kita buat tadi, ya di desain sini, di data grid sini, tadi kan kita nampilin ada menu edit dan juga delete. Nah, itu kan kaitannya dengan button yang nantinya mungkin ada di bagian sini. Meskipun nggak muncul di bagian sini, tapi nanti kita tetap mainnya itu di bagian si grid view-nya. Nah, kita coba bikin untuk editnya itu bisa berfungsi ya. Pertama yang kita mau buat. Kemudian editnya itu bisa berfungsi. Jadi maksud editnya bisa berfungsi itu ketika editnya diklik, nanti datanya itu akan dioper ke sini. Kita bisa melakukan kayak semacam apa ya, editing ya, atau mungkin update. Dan Bapak rencananya itu mau buat ID-nya itu dia kayak terkunci. Artinya terkunci itu berarti kita bikin ID-nya itu apa di di false kan, atau mungkin bahasanya ya di hide ya, atau mungkin ditutupkan, tapi tetap ditampilkan di sini. Gitu. Jadi ketika orang mau edit ya dia tinggal klik editnya di bagian yang mana, misalnya si Mawar atau si Andi misalnya atau siapa, itu tinggal diklik nanti akan muncul ke sini dan langsung dilakukan pengeditan. Seperti itu. Nah, berarti kalau kayak gitu yang kita mau, nah berarti kita di dalam si data grid-nya ini, kita coba cari di bagian event. Nah, di bagian properties ada event. Nah, eventnya coba diklik aja. Cari di sini ada yang most self click di sini. Nah, self clicknya itu kita double klik aja. Nah, nanti masuk ke sini, baru kita coba masukkan codingan untuk berkaitan dengan editnya gitu ya. Supaya di mana editnya itu bisa menggenerate langsung ke form yang ada di atas. Langsung terkirim datanya ke sana. Nah, gimana caranya? Kita coba pakai fungsi if. Kita coba tampilin parameternya itu columns index yang sama dengan 3. Kita buat. Kemudian di dalam kurungnya, di dalam if-nya itu kita bikin integer ID sama dengan convert. Ya, seperti ini, convert dot to integer 32. Kemudian dgf-nya kita panggil dot current cell, di mana current cell-nya itu ada juga row index yang dimana variabelnya atau mungkin tipe datanya kita bikin toString. Nah, kita bikin kayak gini, kita coba save dulu. Nah, jadi kita convert to integer 32 di DGF data kontak gitu ya, untuk di bagian cell dan juga row-nya dengan mungkin tipe datanya adalah toString. Nah, kita bikin kolom indeksnya itu 3 teman-teman di sini. Nanti ada juga yang itu maksudnya kolom indeks itu maksudnya ketiga itu dari ID ya, 48 itu mungkin 0 array teman-teman, 0 1 2 3 gitu ya. Ada mungkin ID, nama, telepon, baru si edit gitu ya. Sebelahnya lagi itu kalau nggak salah si delete. Jadi nanti yang untuk delete kita bikin sama seperti ini, tapi di sininya kita ganti jadi 4 gitu. Jadi kolom indeks itu berkaitan dengan field-nya yang ada di atas. Nah, kemudian kita panggil si tpid.text, kemudian sama dengan dgf data kontak row-nya. Nah, row-nya itu kita patokannya adanya di ID yang kita jadikan patokan, kemudian dot cell ya, kemudian kita isikan ininya 0. Nanti kita urutin aja dari 0 ke bawah gitu ya. Value dot toString. Seperti ini kita tutup, kemudian titik koma, kemudian tb
nama edit yang kita panggil .text. Oke. Nah, ini adalah form yang ada di sini ya. Teman-teman yang kita panggil semua yang ada di sini. Text box-nya yang kita panggil di bagian sini. Nah, jadi nama edit, jadi setelah ID ada nama edit, .text, kemudian dgf data kontak, .row. Ini sama sih codingannya, nggak jauh beda. ID, cell, seperti ini. Kemudian kita isikan, kalau tadi kan 0 ya. Kita ini isikan 1, .value, .toString. Oke, kita save lagi. Kemudian satu lagi itu kita bikin untuk si telepon edit ya. Bukan telepon biasa, tapi telepon edit. .text sama dengan dgf data kontak .row ya. .row. Kemudian kita sorot ID-nya .cell. Codingannya sebenarnya sama, cuma bedanya adalah di cell-nya aja .value .toString. Nah, seperti ini. Nah, nanti di bagian sini kita coba nanti masukkan juga kita bikin si editnya itu jadi true. Telepon editnya juga kita bikin jadi enable true, artinya kita aktifkan. Sama juga mungkin untuk si btn save-nya nanti, tapi di bagian sini ya yang kita buat nih, di bagian sini nanti yang kita buat. Oke, ini kemudian if-nya sudah. Paling kita bikin untuk si delete-nya nih. Nanti delete-nya itu kita masukkan di sini nih. Kolom index. Kita bikin dulu aja. Supaya nanti nggak bingung. 4 untuk di bagian delete-nya nanti. Di sini. Ini kita masukin di sini fungsinya. Nah, kemudian ini yang kita buat gitu ya. Untuk di bagian kliknya ya. Di bagian klik untuk di bagian si edit. Kita coba tes dulu deh ya. Bisa nggak ya? Kalau sel-nya itu yang di bagian edit itu diklik, dia itu bisa langsung ngoper datanya itu ke form yang ada di atasnya. Tapi kita coba tes dulu, karena ini kita udah urutin sih. Dari kita memakai fungsi if, kita sorot indeksnya yang ketiga, berarti kan ketiga itu yang edit, field di bagian edit. Kemudian kita coba masukin fungsi dari si ID maupun untuk nama edit dan juga telepon edit. Kita coba lihat dulu nih apakah berhasil atau enggak. Jadi karena kita bikin buttonnya itu memang di dalam data grid ya, ya mau nggak mau kan kita harus mainin di dalam data gridnya. Makanya sel kliknya kita coba double klik aja. Kita coba masukin fungsinya di sana. Kita coba tunggu sebentar. Nah, coba Bapak klik di bagian si Udin ini. Nah ya, masuk ya. Si Udin itu masuk di bagian sini. Nah, tapi nanti kita mau bikin ID-nya itu bisa ke di false sih, nantinya mungkin di block gitu ya. Ini kan masih bisa diedit nih ya. Sebenarnya kalau kita edit jadi 2 bakal error di sini karena ID 2 itu udah ada gitu ya. Kita mau block di bagian sininya nanti. Tapi ini udah bisa apa ya? Udah bisa disorot ya. Artinya udah bisa melingkan dari data yang kita coba klik di bagian masing-masing edit ini, dia udah masuk ke dalam sini. Nah, jadi fungsinya kurang lebih seperti itu. Tapi kita masih ada minus di bagian sini nih. ID-nya masih bisa ditulis. Nah, kalau untuk nama sih nggak jadi masalah ya. Misalnya nanti kita mau edit di bagian sistem Windows ini nih. Ini seharusnya telepon gitu ya. Nanti kita ganti, nah itu bisa dilakukan di edit. Nanti tinggal diaktifkan si simpan datanya. Ketika udah diedit, semuanya disimpan datanya otomatis berubah. Nah, tapi kita coba buat blok dulu nih ininya nih. ID-nya kayaknya perlu banget untuk di blok. Kita coba close-in dulu. Nah, selanjutnya itu kita coba tambahkan fungsi
kita bikin false-in semuanya aja, tapi di paling atas sini ada from 1 enggak ya? Nah ini, from 1 underscore load. Nah, kita bikin di sini itu untuk nama edit dot enable sama dengan kita bikin false in aja ya. Kemudian tb telepon edit dot enable sama dengan false. Nanti mungkin Bapak coba jelasin tb underscore id dot enable sama dengan false. Kemudian btn-nya juga untuk si save dot enable sama dengan false juga. Nah, jadi sengaja kita taruh di bagian form load 1, seperti kita mungkin bikin dari field data kontak. Di sini kita bikin untuk masing-masing text box-nya dan juga button save yang kita mungkin coba false-in dulu ya. Sementara kita mau bikin untuk masing-masing fungsi yang ini kita jadikan mungkin untuk false. Nah, selanjutnya editnya sudah ya di bagian sini. Nah, kita coba tambahkan untuk di TB nama editnya kita enablekan true di bagian sini aja deh, DGF data kontak mana ya? Data kontak, DTN add click. Nah, di bagian sini aja nih. Kita coba tambahkan fungsi untuk mengaktifkan dari si nama tb underscore nama edit dot enable. Kita tadi kalau tadi itu dijadikan false, kalau ini kita jadikan true. tb telepon edit dot enable sama dengan true. Kemudian tb underscore id dot enable sama dengan true, false. Kita bikin false aja. Karena nanti di bagian DGF data kontak di cell kliknya itu si ID-nya itu memang kita mau jadikan false ya. Nah, kemudian untuk BTN-nya, BTN save-nya dot enable kita bikin jadi BTN enable. Bentar. ID-nya tadi kita udah masukin belum ya? Apa coba lihat dulu ke atas ya, agak lupa nih. Oh iya, ID-nya kita udah masukin di sini ya. Kayaknya nggak perlu di sininya deh. Iya, ininya kayaknya nggak perlu deh, teman-teman. Ininya kalau kita bikin, oh tadi udah false ya. Tadi udah false, ini kita bikin jadi, jadi false. True. Nah, ininya kayaknya nggak perlu deh, teman-teman, ID-nya. Karena kita tadi udah buat ID-nya itu kita taruh di form 1 ya. Jadi kayaknya ID-nya nggak usah dibikin jadi false lagi. Nah, tinggal di bagian sini tuh kita bikin jadi semuanya true. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah ya. Kemudian kita coba jalani lagi. Coba tes dulu ya, teman-teman. Ini fungsi dari si TB atau mungkin di bagian text box itu kita bikin ada yang false dan juga ada yang true, gitu ya. Tadi yang kita taruh di form load-nya itu kita bikin jadi false semua, karena kita pengen ketika form satu load-nya itu dijalankan, yang berkaitan dengan beberapa tadi yang kita buat itu kita jadikan false dulu, ya secara langsung gitu ya. Dan juga nanti untuk si ID-nya semoga sih udah keblok ya. Karena kita bikin ID-nya itu kita taruh di form 1, di mana kita bikin enable-nya itu dijadikan false. Sedangkan untuk si nama edit dan juga telepon edit dan juga BTN save-nya kita bikin jadi true. Sebenarnya sih cuma menampilkan si TB ID-nya itu supaya dia itu jadi false gitu aja sih. Teman-teman, sebenarnya yang tujuan kita itu dia itu supaya keblok gitu ya istilahnya.
Tapi kita sengaja mungkin bikin codingannya ya seperti ini. Oke. Ya benar ya. Jadi ketika form satunya itu dia jalan, nah itu keblok semua nih. Nih, Bapak coba ulang lagi ya. Tadi kayaknya udah keklik sama Bapak. Jadi kan di bagian form satunya itu kita bikin false semua ya. Ketika dijalankan kayak gini. Nah, ketika dijalankan, sengaja kita di bagian form satunya itu kita bikin false semua. Dari mulai si TB nama edit, dot enable sama dengan false, telepon edit kita jadikan false juga, ID dan juga BTN set-nya itu kita jadikan false juga. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nah, nih, ini nggak bisa diklik sama sekali. Sebelum si editnya itu diklik. Nah, ketika editnya diklik, berarti si DGF DGF underscore data kontaknya itu aktif kan ya. Artinya ketika diklik ini, dia otomatis akan mengaktifkan dari sininya si nama, telepon, dan juga si simpan data. Khususnya untuk di bagian text box-nya ya. Kalau ini kan udah aktif semua ya di bagian label. Nah, jadi ini kan nggak aktif ya. Itu kenapa kita di form satu itu kita jadikan false. Nah, kemudian kalau kita mau edit, misalnya si Udin nih, kita coba edit. Nah, yang aktif itu adalah di bagian si text box untuk si nama dan juga telepon dan juga si simpan data atau mungkin button simpan data. Sedangkan si ID kita sengaja blok supaya apa? Supaya nggak bisa diubah. Jadi kan tadi kan untuk primary key itu atau mungkin untuk di bagian ID itu kan nomor unik. Jadi nggak boleh sama sekali diubah. Jadi makanya kita blok aja. Jadi ketika si user mengklik dari si Mawar, Dani, ataupun mungkin Dono, atau Sera, atau Udin, dia tuh hanya bisa mengeditnya itu di bagian nama dan juga telepon. Jadi ID-nya nggak sama sekali bisa dilakukan. Nah itu cukup bagus ketika teman-teman bikin satu aplikasi yang basisnya seperti ini. Mengantisipasi terjadinya error juga. Nah seperti ini jadi editnya udah berhasil kita buat. Nah seperti ini. Oke, nah ini Bapak coba close lagi. Nah teman-teman bisa lihat lagi di sini. Jadi sengaja kita bikin di sini itu kita nggak tambahin si ID-nya. Tadi Bapak sengaja mau nambahin ID di bagian sini, kayaknya nanti yang ada kebuka gitu ya. Nah ini kan kita nggak nambahin ID-nya. ID-nya itu cuma kita tambahkan di bagian atas, di bagian sini. Nah, di sini ada ID-nya, tapi kita jadikan false. Nah, ketika dijalankan, ini semua aktif nih, gitu ya. Tapi nanti ketika ID-nya diklik, hanya tiga ini yang aktif. Karena kita bikin jadi true. Nah, hanya tiga ini yang aktif yang kita bikin jadi true. Seperti itu. Nah, ini udah berhasil, teman-teman, untuk di bagian editnya supaya kita menggenerate atau mungkin menglinkkan langsung ke formnya. Selanjutnya, yang ke berikutnya yang kita mau coba buat itu adalah kita mau coba di bagian si button untuk si simpan data itu bisa berfungsi. Jadi kan ini baru ibaratnya ya kita bisa klik editnya dan juga nge-link ke sini, tapi kita belum bisa simpan datanya. Berarti otomatis di sini kita harus melakukan fungsi atau mungkin membuat codingannya itu di bagian button simpan data. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal klik aja, kemudian double klik, simpan datanya. Kemudian kita bikin uh, fungsi lagi. Kita memakai MySQL comment. Oke, kemudian cmd. Kita buka dulu koneksinya. Koneksi.open. Oke, kemudian kita bikin try. Ya, kemudian cmd, kita panggil variabelnya connection. Ini sebenarnya codingannya sama kayak di atas, .create comment. Nah, seperti ini. Kemudian cmd comment text sama dengan, nah bedanya tadi kalau tadi itu kita memakai insert, kali ini kita memakai update dari si data kontaknya, setnya itu berdasarkan nama, kita bikin setnya gini, ini nama,
kemudian kita bikin telepon sama dengan add telepon seperti ini. Nama telepon sudah, kemudian where-nya itu berdasarkan ID sama dengan add ID. Nah, cukup kayak gini, teman-teman. Jadi kita bikin update-nya itu berdasarkan update tabel si data kontak. Set-nya itu kita coba berdasarkan nama dan juga telepon nanti yang akan diupdate, di mana where-nya itu yang kita jadikan satu patokan itu adanya di dalam si ID-nya. Jadi ada bahasanya itu where gitu ya. Ya mungkin di mana sih mungkin yang akan dilakukan update-nya itu di bagian si nama dan juga telepon, tapi patokannya di mana itu adanya di ID-nya. Nah seperti ini. Nah kita coba sorot kayak tadi aja ya, pakai parameter dot add with value seperti ini. Kemudian kita coba tampilin yang pertama itu ada add ID. Nah ini tb underscore ID dot text yang sampai lupa. Oke, kemudian cmd dot parameter dot add with value. Oke, nah ini kita sorot berdasarkan si add nama tb underscore nama edit. Oke, dot text. Oke, ini sudah. Kemudian selanjutnya itu kita coba tambahkan lagi parameter lagi dot add with value. Nah, kita tambahkan untuk di add telepon. Ini untuk telepon edit ya. tb telepon edit dot text. Oke, ini sudah. Kemudian cmd.execute non-query. Kita tutup lagi. Kemudian connection close. Connection.close ya. Kita close datanya atau mungkin kita close koneksinya. Kemudian dgf data kontak dot column dot clear. Kita clear juga kolomnya. Kemudian kita panggil data table dot clear juga. Kita clear untuk data table-nya. Kemudian baru si field data kontaknya kita panggil. Nah, kemudian try ada catch-nya ya, teman-teman yang kita panggil. Catch-nya exception x kita pakai variabelnya. Tentunya kita jangan sampai lupa. Oke. Nah, ini kita coba save dulu untuk di btn save-nya ya. Kita coba jalankan lagi. Kita mau coba tes editnya dan juga button untuk si simpan data ya. Tadi itu bisa berhasil atau enggak lewat codingan yang kita buat di sini. Sebenarnya codingannya sama, cuma yang bikin beda ya kita memakai update. Nah, kalau tadi mungkin kita memakai insert, nah ini mungkin memakai update, tapi update-nya di bagian mana aja gitu ya. Nah, ini kita tes dulu apakah mungkin masih ada yang bermasalah atau tidak. Kalau tidak ada yang bermasalah, kita lanjutin lagi mungkin ke delete ya, teman-teman. Tapi yang paling terpenting ya memang fungsi dari si DDL, DML, dan mungkin yang kita pelajari kemarin ya. Ya minimal teman-teman mengenal DDL dan juga DML gitu ya. Cuman yang fungsi query SQL yang paling umum dipakai. Nah misalnya kita mau edit nih di bagian si Dono ini karena dia tadi ada sistem Windows bla 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 gitu ya. Kita coba hapus, kita ganti jadi nomor asal aja gini. Nah, kemudian kita coba tes simpan di bagian si Dono ini, apakah datanya itu akan berubah. Nah, ini berubah ya, teman-teman. Jadi yang tadi sistem bla 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 itu berubah jadi nomor telepon. Kita uji coba sekali lagi, mungkin kasih mawar misalnya, mawar diubah jadinya namanya jadi bunga misalnya.
caps lock-nya nggak nyala, bunga. Kemudian kita simpan. Benar ya, bunga berarti dia berubah dari mawar menjadi bunga, gitu ya. Berarti ini udah berhasil. Kita juga nggak akan merubah dari si ID-nya, teman-teman, karena kita udah blok juga di bagian sini. Jadi cukup aman kalau untuk mungkin berkaitan dengan editnya, tidak ada sangkut pautnya dengan ID-nya. Ketika dia udah di edit, disimpan datanya, ya udah, yang akan berubah adalah si nama dan juga telepon. Tapi tetap patokannya itu ada di ID-nya. Kalau kita lihat kan di menu, atau mungkin di update kita nih, nih di sini codingannya, where-nya itu kita pakai ID-nya itu adalah si ID-nya gitu ya. Where-nya di mana sih gitu ya? Di mananya ya ID-nya yang kita jadikan sorotan utamanya. Karena ID itu nomor paling unik gitu ya. Nah ini kita udah berhasil. Kemudian ini udah berhasil mungkin bikin menu dari si update-nya itu udah berhasil kita lakukan. Nah selanjutnya teman-teman kita mau buat satu lagi fungsinya itu berkaitan dengan delete-nya. Nah, kalau delete berarti kan adanya di sini ya. Ya, berarti dia adanya di bagian si kliknya gitu ya. Di kliknya gitu ya. Nah, kita coba close dulu. Nah, sekarang kita coba lihat codingan kita kembali di bagian sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita coba scroll ke atas. Nah, di DGF data kontak self click yang tadi kita udah buat, yang untuk di bagian editnya udah berhasil. Nah, ini di bagian if yang berikutnya, di bagian sini yang untuk kolom indeks keempat, ini adalah untuk si delete-nya, teman-teman. Kenapa kok taruhnya di DGF data kontak cell click gitu ya? Karena memang ketika DGF-nya itu ditampilkan, itu kan ada button untuk edit dan juga delete. Nah, untuk edit kan dia kolomnya untuk indeksnya itu basisnya 3. Nah, sedangkan untuk di bagian yang delete, dia itu kolom indeksnya basisnya 4. Kalau kita hitung gitu ya. Dari mulai ID, nama, telepon, dan juga ada juga misalnya edit dan juga delete gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk si delete-nya. Caranya sebenarnya sama aja sih ya, dengan mungkin yang beberapa fungsi yang kita pakai di insert, update tadi, yang kedua, dan yang ketiga ini kita mau buat adalah delete. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita bikin dulu, teman-teman, kita coba masukin dulu paling fungsi ini dulu deh. Misalnya integer ID sama dengan kita convert dulu. Mungkin sampai sama dengan yang di atas, convert. Convert dot to integer 32 kayak gini. Integer 32, kemudian kita panggil si DGF data kontak dot current cell dot row index dot toString. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita bikin lagi untuk membukanya MySQL command cmd, kemudian connection-nya kita buka dot open ya, kemudian kita pakai try. Nah, kemudian cmd sama dengan connection dot read comment. Oke, kemudian cmd dot comment text sama dengan, nah, delete-nya itu berdasarkan apa? Kalau kita lihat dari logikanya, mana yang memang delete-nya itu kita bisa lakukan. Artinya, tadi kan kita bikin editnya ada di setiap masing-masing bagian gitu ya. Misalnya si Dono ada di editnya, ada juga delete-nya. Berarti ketika kita mau bikin pakai fungsi query SQL, berarti kita pakai delete seperti ini. From-nya itu berdasarkan data kontak, udah jelas. Nah, ini table kita. Tapi where-nya, patokan itu adanya di ID-nya. Nah, patokannya intinya ada di ID-nya yang memang nomor unik.
Ya, sekali lagi yang kita pakai itu adalah ID-nya. Makanya dibikin fungsinya itu adalah primary key, gitu ya, untuk di bagian ID. Nah, kemudian kita panggil lagi CMD-nya, parameter dot add with value. Kita bikin misalnya add ID TGF data kontak. Ini kita jadikan data kontak, data kontak dot row, patokan itu ada di ID dot cell, gitu ya. Kemudian ininya kita coba isikan 0, kemudian dot value dot toString. Nah, baru kita tutup kayak gini. Oke, ini sudah. Kemudian kita pakai cmd dot execute non query. Kita tutup kayak gini. Kemudian connection close, kita tutup koneksinya. Oke. Kemudian dgf data kontak dot kolom, dot kolom, kemudian dot columns gitu ya, columns dot clear. Oke, kita tutup lagi. Kemudian kalau sudah, kita panggil si data table dot clear. Kita coba clearkan. Kemudian baru si field data kontak. Kita juga tutup lagi. Ini kita panggil lagi. Nah, terakhir, kalau ada try, ada catch-nya. Kita bikin exception, .x. Nah, kita tutup pakai kayak gini. Oke. Kita coba lihat dulu ya. Ke atas dulu. Nah, jadi kita bikin if berikutnya. Jadi tadi kita sudah sediakan yang untuk e.columns itu 4, itu untuk delete sebenarnya. Kemudian fungsinya hampir sama dengan yang di atas ini. Pertama itu kita panggil ID-nya dulu dengan tipe datanya. Kita convert menjadi integer 32, di mana mungkin untuk parameternya kita panggil untuk si dgf data kontak, ya berdasarkan cell dan juga row-nya, ya untuk toString-nya. Kemudian kita panggil MySQL command dengan mungkin variabel namanya itu cmd. Kemudian kita buka koneksinya dan kemudian kita tes memakai try gitu ya, try and catch ya, memakai try and catch di sini. Untuk try-nya sendiri kita isikan untuk memakai fungsi query, yaitu adalah SQL query untuk delete from data kontak gitu ya, dimana yang kita lihat adalah ID-nya. Dan di situ kita tampilin semuanya aja. Di sini mulai dari ID ya yang kita jadi sorotan utama. Kemudian kita close untuk connection-nya. Kemudian yang masing-masingnya itu untuk data kontak columns-nya kita clear dan juga data table-nya juga kita clear. Ini sudah, kita coba jalankan lagi. Kita coba lihat apakah memang fungsi dari si delete-nya itu udah bisa berfungsi atau belum. Karena kita udah taruh di DGF cell kliknya gitu ya, yang kita double klik tadi bersamaan fungsi dari si update. Kita coba lihat. Sebenarnya codingan yang Bapak coba buat di sini udah mengandung dari OP. Kalau teman-teman lihat dari mulai pembagian codingannya gitu ya, itu udah sebenarnya udah masuk ke dalam konsep dari OP. Tanpa kita sadar sebenarnya, konsep OP itu tanpa kita sadar kita sebenarnya udah menerapkan ketika ngoding itu udah ada satu atau dua bagian mungkin di OP. Oke ya, nah ini kita coba lihat misalnya si bunga ini kita delete. Contoh ya, bunga ini kita delete.
Nah, otomatis akan hilang kalau memang udah berfungsi, benar ya, ini akan hilang. Kemudian kalau si Dani kita delete, ya hilang lagi. Nah, ketika kita tambahkan datanya, misalnya ini nama Bapak deh ya, kayak gini, kemudian ditambahkan datanya. Nah, dia tetap akan nomor itu akan mengurutkan daya sesuai dengan nomor terakhir karena kita bikin jadi dia itu menjadi auto increment. Jadi ya tetap nanti ketika ada data baru diinputkan, dia akan ikut urutan ID-nya. Ibaratnya kayak nomor antrian ya. Antrian nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, udah dikasihin semua. Kalau udah selesai ya berarti udah selesai untuk masing-masingnya. Tapi kalau misalnya dari 1 sampai 6 itu ada yang udah keluar duluan, artinya mungkin udah selesai terlebih dahulu, ya udah berarti nanti sesuai dengan urutannya aja. Nanti yang habis 3 itu 4 dan 5 itu nggak ada, berarti 6 langsung masuk. Nah, ini akan seterusnya sampai ke bawah. Kalau 6 ini kita lihat, ya berarti angka 6 ini udah nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau editnya, nah ini kita bisa lakukan editnya di sini. Doni, Dono, Dedi Doni misalnya. Kita simpan. Nah, ini otomatis akan berubah. Nah, konsepnya bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, yang kita buat untuk hari ini, dia bentuknya seperti ini. Jadi, ini sebenarnya udah mengandung dari konsep ataupun mungkin bentuk untuk di bagian aplikasi CRUD, karena di sini udah ada tambah, ya tambah itu mungkin masuknya itu adalah insert, edit itu maksudnya itu update, delete itu sesuai dengan namanya ya berarti delete. Nah, ini kita udah mengandung dari aplikasi yang memang basisnya itu adalah CRUD. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, ketika nanti teman-teman buat satu aplikasi yang basisnya itu mengandung dari CRUD, karena di setiap aplikasi itu rata-rata memang mengandung dari CRUD, yang teman-teman harus perhatikan adalah tampilannya. Karena di pemrograman visual itu kan kita harus lihat lagi tampilan itu se-user friendly mungkin. Artinya pengguna atau mungkin si usernya itu bisa menggunakan aplikasinya itu nggak mempersulit dari mereka. Artinya ya mereka lebih paham atau mungkin lebih mudah menggunakannya. Nah, itu tugas PR seorang programmer ketika dia itu mungkin harus merancang dari pemrograman yang basisnya memang visual. Jadi bukan hanya programnya aja yang harus diatur, tapi tampilannya pun, rancangannya pun harus sesuai dengan ya permintaan ataupun mungkin rancangan yang memang mereka buat. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih bisa juga, misalnya kalau kita nggak mau tampilin edit delete-nya itu di bagian sini gitu ya. Kita mau bikin lagi, ada button lagi. Itu juga silakan juga, bisa-bisa aja dibuat seperti itu. Jadi di DGF data kontaknya ya kita nggak perlu nampilin si edit dan juga delete gitu ya. Kalau memang mungkin nggak terlalu efisien nih bentuknya kayak gini. Kita maunya ya edit delete-nya itu adanya di button tersendiri gitu ya. Itu juga silakan saja sih. Bisa-bisa aja. Seperti itu. Oke, karena kita di sini bikinnya itu ada editnya itu kita bisa klik, editnya juga bisa diklik, ya otomatis fungsinya harus kita masukin ke dalam si DGF data kontak. Tapi tergantung lagi balik lagi ke rancangannya. Ada yang bikinnya itu misalnya ditampilin di data grid gitu ya, kayak biasa kayak gini. Tapi nggak ada tombol ininya. Dia bikin mungkin ada button tersendiri yang bentuknya sama kayak gini. Yaitu sah-sah saja mungkin kalau pas membuat dari satu rancangan dari aplikasi. Seperti itu sih, teman-teman. Nah, ini yang kita coba mainkan, tapi kalau dari sisi tampilan kan bentuknya seperti itu ya. Artinya udah berhasil berjalan dan juga sudah selesai. Apa ketika dijalankan dan sudah berhasil ya berarti sudah selesai. Nah, tapi kalau kita coba perhatikan dari codingan kita, sebentar. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari codingan kita di sini, secara keseluruhan di bagian si form 1. Nah, kalau tonton lihat di sini, kita sebenarnya udah punya satu apa kelas gitu ya.
di mana mungkin di dalam kelas form 1 ini itu udah menganut beberapa metode gitu ya. Mungkin ya kalau teman-teman perhatikan itu, kalau di konsep kopi itu ya ada yang dinamakan dengan mungkin ya metode, objek, ya itu kan juga masuk ke dalam sini. Jadi ini sebenarnya udah masuk ke konsep OOP juga, di mana kita membagi ke beberapa kelas dan juga ke beberapa metode. Jadi ketika di edit pun kita nggak bingung nih, maksudnya mana aja yang kita harus edit dari codingan yang kita buat. Misalnya untuk mungkin menampilkan di form 1 itu bisa ngapain lagi. Ya berarti kita nanti di form satunya itu kita lakukan editing di bagian kelas ataupun metode yang ada di sini. Nah, sedangkan untuk mungkin nampilin datanya gimana? Ya, itu kita bikin kelas baru atau mungkin metode baru yang dinamakan dengan get data kontak. Nah, fungsinya kita tampilin juga di sini. Nah, bersama dengan yang lainnya juga tuh. Kita bikin kelas dan juga metode tersendiri. Nah, kalau ini kan untuk metode field data kontak itu untuk menampilkan edit dan juga delete-nya di dalam kolom si data grid view-nya gitu ya. Makanya ditampilkan bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kalau selanjutnya itu ada reward void untuk btn add click ya, untuk buttonnya. Jadi kita campurin untuk insert juga. Nah, untuk sales click-nya itu kita sorot berdasarkan ID ya. ID-nya kita sorot karena lebih banyak mungkin nanti berhubungan dengan edit dan juga delete itu pasti ada hubungan dengan ID karena itu yang akan disorot utamanya. Nah, kemudian sama delete. Delete juga sama. Kita patokannya itu adanya di ID, teman-teman. Nah, ini yang Bapak coba sampaikan ke teman-teman di sini. Jadi kita udah berhasil buat satu aplikasi yang dibilang rumit juga enggak gitu ya, simpel sekali. Tapi yang teman-teman coba perhatikan lagi adalah dalam hal perancangan dari database itu juga nantinya akan mempengaruhi juga di codingan kita. Jadi coba perhatikan lagi nanti pas perancangan dari database, ya sebisa mungkin ya cocokin antara form dan juga database-nya. Jangan sampai mungkin ada field yang memang kelupaan ditampilkan di dalam text box-nya. Nanti yang ada ya agak bingung sistemnya nanti ngebaca kok ada form untuk misalnya umur, tapi kok di database-nya nggak ada untuk umur gitu ya. Nanti yang ada ngaco untuk pas pengisiannya. Seperti itu sih. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya, ketika nanti mau bikin eee, aplikasi yang memang basisnya visual. Jadi nggak hanya OP-nya aja yang kita coba perhatikan, tapi tampilannya pun sebenarnya juga perlu sekali untuk diperhatikan juga. Jadi supaya ya ibaratnya balance ya, antara codingan yang memang sudah sesuai, tidak ada yang error dan lain sebagainya, dengan tampilannya yang memang mendukung dari user itu ketika dia menggunakan dari satu aplikasi, gitu ya. Aplikasi mungkin, ya memang udah ada ataupun mungkin yang lagi dikembangkan dan lain sebagainya. Oke, dari Bapak sih ini, teman-teman untuk hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Bapak coba lihat ke ininya dulu nih, karena Bapak tadi coba hide, takutnya ada komentar. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Masih aman? Mungkin kalau yang masih bingung, misalnya beberapa codingan yang mungkin teman-teman juga belum kuasain gitu ya. Kebanyakan kan memang kalau yang Bapak pakai ini, ya ada beberapa yang fungsinya itu kita nggak tahu untuk apa. Misalnya kayak data grid view, button kolom itu untuk apa misalnya. Nah, itu kan ada beberapa fungsi-fungsi yang awam ya, teman-teman lihat. Tapi kalau dilihat lagi, ya fungsi-fungsi ini memang harus diingatkan dari bahasa C-nya atau mungkin bahasa sisap lebih spesifiknya karena di sini kan yang kita pakai adalah bahasa sisap. Jadi coba diperdalam lagi untuk masing-masing bagian untuk di bahasa pemrograman sisap itu sendiri. Oke, ini kayaknya ada komentar. Kalau nampilin gambar atau insert, ya berarti
database kita juga harus kita setting berdasarkan tipe datanya sih, Mas Arya. Sebenarnya bisa aja kalau untuk nampilin gambar ataupun ya kayak semacam insert gambar atau mungkin nampilin gambarnya dari database kita gitu ya, yang kita udah isikan, itu bisa juga gitu ya. Tapi yang paling terpenting ya nanti tiap fieldnya, field untuk si gambar itu paling yang kita harus atur tipe datanya. Karena kan tipe datanya pasti berbeda dengan kayak semacam teks, char, atau string, atau angka doang misalnya integer gitu ya. Nanti kan pasti akan berbeda. Jadi dia nggak akan support. Jadi nanti yang paling terpenting ya sebelum setting atau mungkin sebelum masuk ke codingan yang ada, ya berarti kita harus setting dari sisi field yang ada di dalam database-nya. Baru kita nanti panggil fungsinya itu di dalam codingan yang kita buat. Seperti itu sih. Oke, ada lagi teman-teman sampai sini. Oh iya, sama mumpung kita ketemu juga. Jadi kalau untuk nilai, Bapak udah store juga ke bagian akademik di TTS, nilai UTS-nya ya. Teman-teman untuk nilai UTS, sorry nilai UTS. Iya, untuk nilai UTS yang kemarin teman-teman udah kerjakan, udah kumpulkan, itu Bapak udah store juga ke akademik. Jadi nanti kalau yang eh, belum selesai, artinya belum mengerjakan, ya sebisa mungkin coba dikerjakan terlebih dahulu. Bapak sih nanti menyerahkan ke bagian akademiknya saja, apakah mungkin masih bisa diterima atau enggak. Tapi yang jelas kan kita udah close atau mungkin sudah deadline, tapi kalau yang memang belum, mungkin boleh dikerjakan dulu aja, nanti kirimkan ke Bapak, nanti Bapak ajukan untuk diubah nilainya, gitu ya. Untuk yang bagi yang belum, kalau yang sudah aman. Oke ya, dari Bapak sih cukup, teman-teman mungkin Bapak izin stop sharing. Jadi PR kalian sebenarnya kalau untuk di pemrograman visual, pahami dulu untuk bahasa pemrograman yang basisnya itu adalah bahasa C, khususnya untuk bahasa C#. Nanti kalau itu udah paham, minimal dasar-dasar dulu aja yang mungkin yang CLI dulu ya. Bapak rekomendasi sih sebelum masuk ke visual, teman-teman bisa belajar mungkin bahasa C#-nya itu untuk di CLI dulu. Kalau CLI udah ya lumayan, atau mungkin agak-agak paham, baru coba masuk lagi ke pemrograman yang memang basisnya itu GUI. Ya sesuai dengan yang kita pakai, memakai Windows Form. Nah ini kan udah masuk ke GUI. Udah ada tampilannya dan lain sebagainya. Ya termasuk button, text box gitu ya. Oh, rekomen belajar sih mungkin banyak ya. Kalau Mas Dwi mau belajar, misalnya mungkin kayak yang dasar sekali ya. Mungkin kalau untuk bahasa C gitu ya, mungkin bisa pakai Wet3 School, itu juga bisa untuk belajar awal. Mungkin di situ lebih banyak kayaknya di website ya, website-website pembuatan website itu juga banyak. Tapi ada juga bahasa C, khususnya untuk bahasa C, C++, C Sharp gitu ya. Itu juga ada juga. Mungkin bisa belajar lewat website itu juga bisa. Jadi tulisannya itu kayak gini, Web3 School. Nah ini boleh teman-teman buka aja. Oke, ada lagi. Siap, Pak. Makasih, Pak. Siap, Mas Dwi. Kita kalau nggak ada lagi, kita absen dulu. Bapak buka absennya dulu. Nanti kalau ada yang izin, boleh tolong disampaikan ya, teman-teman. Seperti biasa, nanti kita coba panggil satu-satu. Jadi kalau yang ada yang izin, boleh disampaikan. Sebentar, Bapak buka Excel-nya mana nih? Absen, absen. Oke, kita udah masuk di pertemuan ke-11 ya hari ini. Oke, kita absen dulu. Nanti boleh teman-teman nanti bilang hadir aja ya, yang hadir ya. Ada Mas Abi. Hadir, Pak. Mas,
Oke, Mas Abi. Kemudian ada Mas Abrizal, kayaknya udah nggak hadir ya. Mas Abrizal ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Arya. Hadir, Pak. Oke, Mas Arya. Kemudian ada Mas Dwi. Dwi hadir ya. Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Mas Handoko. Mas Handoko ada nggak keterangan? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Mas Handoko hadir. Ada Mas Iwan? Tidak ada ya. Nggak ada keterangan juga ya, Mas Iwan ya. Oke, kita lanjutin lagi ke Mas Satrio. Mas Satrio ada keterangan? Tidak ada ya. Mas Satrio berarti nggak ada keterangan apa-apa. Oke deh. Oke, ini kita udah absen semua, lupa saya dulu. Oke teman-teman, ini kita udah absen. Kemudian eh, selanjutnya paling mungkin teman-teman nanti dicobain dulu kalau yang memang ada aplikasinya ya. Karena ini balik lagi kalau kita pakai Visual Studio, emang agak berat kalau untuk di komputer-komputer yang ya speknya mungkin nggak terlalu mumpuni kayak komputer Bapak juga sebenarnya nggak terlalu kuat juga ya kalau untuk yang basisnya karena Bapak pakai laptop, notebook, jadi nggak terlalu kuat juga untuk Visual Studio. Ya minimal mungkin RAM-nya juga kan harus sesuai juga dari spesifikasi yang ada gitu ya, ketentuan yang ada. Tapi kalau yang memang mempunyai aplikasinya, mungkin sambil coba-coba aja bikin aja mungkin aplikasi-aplikasi yang simple, misalnya kayak gimana cara bikin suatu form untuk nginputin data itu bisa terinput ke database misalnya. Bikin itu aja, misalnya ada nama, email misalnya. Kemudian ada buttonnya satu. Kemudian kalian gunakan data grid untuk nampung datanya. Nah, kemudian nanti coba deh bikinin misalnya supaya datanya itu bisa terinput ke dalam si data grid atau mungkin ke dalam si database yang ada di MySQL. Nah, itu dulu aja misalnya bikin kayak gitu. Kemudian nanti bikin lagi button lagi satu lagi itu misalnya untuk delete gitu misalnya atau mungkin untuk edit. Nah, baru masukin fungsi editnya lagi di bagian button edit misalnya. Terus kemudian masukin lagi fungsi lagi untuk si delete di bagian button delete. Yang bentuknya kayak gitu dua aja. Kalau tadi kan kalau yang gue buat ya itu uh, agak sedikit memakai fungsi yang ada di data grid, bikin button di dalam data grid itu kan agak sedikit pusing pastinya kan. Ya bikin yang simple aja yang nggak terlalu susah teman-teman. PR-nya paling itu. Jadi bikin kayak form input di mana kemudian form inputnya itu pasti ada editnya nih, kemudian ada delete-nya nih gitu ya. Nanti kan yang dibutuhkan di pemrograman yang memang menggunakan basisnya itu menggunakan CRUD gitu ya, yang kita buat. Oke, nah itu PR-nya sih teman-teman, nanti coba buat aja yang simple aja, yang penting bisa bikin koneksinya. Itu PR yang minggu lalu kan bisa bikin koneksinya ya, koneksinya dan sampai terkoneksi lah. Terus bisa nampilinnya, itu aja dulu misalnya, sampai mungkin nanti kalau untuk PR hari ini, kita bisa melakukan insert, update, dan juga delete. Insert dulu deh, misalnya. Kalau insert bisa, lanjutin lagi ke update. Kayak tadi kita bikin kan satu-satu ya. Nampilin dulu bisa select-nya minggu lalu, terus kita tampilin insert-nya, oh ternyata bisa nih insert-nya. Kemudian kita tampilin untuk edit-nya, ya update-nya. Kalau udah bisa update-nya, delete-nya terakhir. Gitu. Oke, itu PR-nya buat teman-teman. Nanti bikin yang simple-simple aja untuk belajar di awal. Dari Bapak sih cukup, teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri mungkin lebih cepat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Nanti kita gabung kembali mungkin di next pertemuannya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih banyak semuanya.